pergumulan kita, dari cara kita berpikir itu menentukan kemudian gitu. Hal-hal yang seperti itu. Contoh gini, beberapa hari yang lalu itu aku sempat baca status Facebooknya Mas Taufikur Rahman. Dia alumni filsafat UGM juga. Sekarang jadi dosen di filsafat. Dia tuh bilang mahasiswa tuh kebanyakan teori. Kebanyakan. Kenapa? Karena kampus memaksa itu. Jadi gini loh. Kita tuh dipaksa meneropong fenomena X memakai teori Y gitu. Yang mana kita tuh sejak awal sudah bias dalam melihat fenomena itu. Kenapa kita nggak ngelihat fenomena itu untuk melahirkan suatu pandangan baru gitu misalnya, atau suatu teori baru, suatu konsep baru, atau metode baru dalam memotret peristiwa itu gitu misalnya. Ketimbang harus memotret itu dari satu teori yang sudah ini ya, sudah sustain gitu misalnya. Dan itu aku masih gitu, teman-temanku yang beberapa yang aku lihat masih kayak gitu, yang kayak ngelihat fenomena X pakai kacamata teori Y gitu misalnya. Itu salah satunya misalnya bahwa ya ada sangkut pautnya pada akhirnya, termasuk juga cara berpikir. Karena yang aku lihat ya, beberapa temanku yang pada akhirnya mencoba untuk keren, ini nggak keren. Iya nggak keren. Karena dia keluar dari pola berpikirnya yang selama ini sudah dibangun gitu. Dan untuk ngubah pola pikir kan kita harus kayak membunuh diri sendiri gitu, ngelawan diri sendiri. Tapi kenapa Bang gitu kan? Tapi ini ada korelasi juga mungkin dalam beberapa kuliah lalu Bang di departemen Abang bilang ada yang namanya tokoh epistemologinya Theo Beren kalau nggak salah Abang pernah mencetuskan. Itu kan antitesis dari metodologis yang ketat gitu Bang, yang kita Mm-hmm. pakai gitu. Nah, Hmm. saya melihat gitu Bang, apa yang digaungkan oleh tokoh-tokoh terdahulu misalkan salah satunya Rocky, Sultan Syahrir mungkin yang Ya. culture pendidikannya kayak di Belanda gitu. Melihat suatu penelitian tuh luas Bang, bebas aja gitu tergantung si objek si penelitinya gitu. Tapi kenapa gitu akhirnya ya memang simpel penelitian itu kan dibatasi oleh definisi-definisi akhirnya Mm-hmm. penelitian itu harus terbatas akhirnya gitu kan. Ucapan dosen tuh seperti itu beberapa gitu. Nah, menurut Abang gimana Bang opini? Nah makanya itu ya, aku aku akhirnya sangat eh ini loh, sangat anarki dalam hal epistemologi ya, dalam hal ilmu pengetahuan. Aku jadi seorang anarki gitu. Kenapa? Karena pertama untuk tentu saja mempertahankan sudut pandang tertentu ya. Dan eh, gini loh apa? Misal nih, kamu baca penulis X gitu. Siapa yang bisa bisa menjamin bahwa kamu tidak akan terpengaruh sebegitu dalam oleh dia gitu. Oke. Nah, itu kebanyakan yang terjadi gitu ketika kita belajar ya. Dan itu menurutku salah satu hal yang jarang diajarkan kepada kita gitu. Yang itu ngena banget sebenarnya di tulisannya siapa yang nulis eh, soal paradigma. Aku lupa lagi Thomas Kuhn. namanya. Thomas Kuhn, Bang. Thomas Kuhn. Nah, Thomas Kuhn. Dia kan di awal bukunya tuh nyinggung soal apa sih fungsi sejarah? Ya. Apakah untuk mengetahui hanya untuk mengetahui ini tuh
konsep ini tuh dulu digunakan seperti apa, atau untuk mengetahui apa korelasinya dengan apa yang kondisi kita sekarang. Nah, itu dia membuka bukunya yang soal apa revolusi saintifik itu dengan pertanyaan itu, bahwa apa fungsi sejarah dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang orang banyak lupa ketika dia membaca buku misalnya atau memperoleh ilmu pengetahuan, yang luput untuk ditanyakan adalah apa gunanya membaca buku? Apa gunanya memperoleh informasi? Jadi gini loh, orang-orang yang aku temuin yang membaca buku itu terbagi dua. Satu adalah orang yang textbook banget, banget, dia memang paham teori, paham banyak teori. Tapi kemudian dia jadi apa ya, sulit kemudian untuk keluar dari pakem teori itu gitu. Misalnya dia diberikan satu pertanyaan eksperimentatif, dia akan kesulitan tuh. Misalnya gini, paling mudah. Kira-kira Marxisme akan ngomong apa soal dating app? Nah, orang yang terlalu textbook sama teks-teks Marxis itu akan kebingungan tuh. Karena nggak pernah dibahas. Padahal mungkin ada satu konsep, satu teori di dalam Marxisme yang mungkin bisa digunakan. Nah, sementara pembaca orang kedua, tipikal kedua itu pembaca yang mereka membaca hanya untuk tahu pondasinya nih. Mereka punya pondasinya untuk kemudian bisa mengembangkannya sendiri. Mereka keluar dari textbook gitu. Misalnya gini, kalau kita baca bukunya Alain Badiou yang soal cinta, dia tuh cuma punya konsep soal 2 adegan. Pertanyaannya, gimana kalau ada relasi cinta yang poligami misalnya? Kan lebih dari 2 tuh. Apakah ada adegan ketiga, keempat, kelima? Nah, itu kalau orang yang baca bukunya Badiou, mungkin yang kalau dia terpaku sama textbook, mungkin dia akan berkesimpulan bahwa nggak ada tuh adegan ketiga, keempat, kelima. Tapi mungkin ketika dia keluar dari textbook, dia akan mendapatkan bahwa mungkin saja ada yang ketiga, keempat, kelima. Walaupun nggak dibahas di bab soal cintanya Badiou. Dibahasnya di mana? Dibahas bab soal matematikanya misalnya. Soal gimana satu peristiwa itu selalu akan muncul dari kekosongan di dalam situasi gitu. Nah, situasi ini kondisinya nggak terbatas. Situasinya ini nggak terbatas, sementara dan kondisi selalu bisa muncul dalam situasi-situasi itu gitu. Kayak gitu sebenarnya. Tapi Bang, menurut Abang nih, penglihatan Abang atau Abang memotret peristiwa ke pembahasan tadi mengenai metodologis, kultur ilmu pengetahuan di kita, para akademisi atau dosen, ngerasa template gak Bang? Dipolakan template gitu. Apa tuh? Penelitiannya template gitu. Penelitian template? Iya. Udah aja gitu, terus pakem aja gitu. Nggak menobrak menjadi pembaharu gitu. Atau dicetak menjadi template gitu Bang. Ya udah, yang penting lulus gitu. Nah, itu sebenarnya problem yang harus ditanyakan sebenarnya. Apakah ada sesuatu yang baru gitu? Nah, kalau kita ngikutin pepatah ya nggak ada hal baru di bawah langit. Gini loh, kita ngerasa ide kita original. Kita ngerasa ide kita nih ide baru, fresh. Belum tentu.
orang di belahan dunia yang mungkin kita nggak bisa jangkau, mungkin aja sudah berpikir seperti itu. Makanya harusnya bebasin aja, udah mau neliti apa gitu. Jadi tentu yang bermanfaat ya untuk banyak orang.